Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Mayangsari, Eskom Mkom. Pada hari ini masuk ke materi kedua, yaitu tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi ini sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, contohnya kita menggunakan handphone, ya kan? Ada yang menggunakan iPhone gitu ya. Nah, itu sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras. Nah, sistem operasi adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Nah, sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, nah pada saat ini terdapat berbagai macam sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Apa tujuan dari sistem operasi? Nah, tujuan dari sistem operasi ini yang pertama adalah efisiensi, di mana sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Selanjutnya, kemudahan. Nah, sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Karena sudah adanya sistem operasi, tidak diperlukan lagi yang namanya sinyal digital, sinyal analog gitu ya. Nah, selanjutnya kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan perkembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Nah, itu tujuan dari sistem operasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas utama dari sistem operasi. Nah, tugas utama dari sistem operasi ini ada yang pertama yaitu pengelola seluruh sumber daya komputer. Nah, ada dua juga bagiannya. Yang pertama itu sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini adalah sumber daya yang berhubungan dengan perangkat keras. Contohnya di sini adalah keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya fisik adalah sesuatu yang bisa kita pegang. Nah, selanjutnya sumber daya abstrak. Sumber daya abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Contohnya di sini adalah data dan program. Nah, ini adalah tugas utama dari pengelola seluruh sumber daya komputer. Nah, tugas utama yang dari sistem operasi yang kedua adalah sebagai penyedia layanan. Nah, sebagai penyedia layanan itu ada yang pertama sebagai pembuatan program, di mana sistem operasi dapat menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk membantu pemrogram menulis program sebagai editor dan debugger, ya. Nah, yang kedua eksekusi program. Yang ketiga, akses ke perangkat I/O. Setiap program I/O membutuhkan sejumlah instruksinya sendiri atau sinyal kontrol untuk bisa dioperasikan. Nah, itu sebagai penyedia layanan. Yang keempat, mengontrol akses berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem. Yang keenam, deteksi error dan respon. Nah, untuk ini, pada dasarnya banyak yang terdapat kesalahan pada sistem komputer. Error ini meliputi error pada hardware internal dan hardware eksternal, seperti memory error atau kegagalan fungsi perangkat dan bermacam-macam error software seperti overload, arithmetic, usaha mengakses memori yang tidak legal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah accounting. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis sistem operasi. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini ada 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan jumlah pengguna. Nah, berdasarkan jumlah pengguna ini, yang pertama yaitu single
user single tasking, di mana satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Nah, ini contohnya DOS atau Disk Operating System. Yang kedua, multi-user single tasking, di mana satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Yang ketiga, single user multitasking. Nah, dia single user multitasking berarti satu pengguna banyak komputer. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Yang keempat, multi-user multitasking. Nah, satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya di sini adalah Linux, Unix, ya. Nah, yang kedua, jenis dari sistem operasi ini berdasarkan hardware komputer. Yang pertama, komputer PC. Yang kedua, komputer server. Yang ketiga, berdasarkan jenis software. Nah, di sini ada software perangkat, di sini ada perangkat lunak bebas, perangkat lunak open source, ada freeware, shareware, ya. Lanjut ke komponen utama dari sistem operasi. Komponen utama dari sistem operasi ini ada 3. Yang pertama itu kernel, yang kedua itu file, yang ketiga user interface. Nah, di sini kernel adalah suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Nah, yang kedua itu file yang dibentuk atau dijalankan oleh si sistem operasi. Selanjutnya adalah user interface. Nah, interface yang menjadi interaksi antara user dengan komputer. Nah, di sini ada 4 kategori dari kernel. Yang pertama ada monolithic kernel, ada microkernel, ada hybrid kernel, ada exokernel. Masuk sedikit ke perkembangan dari sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ada beberapa generasi, ya, sehingga sekarang sudah bisa kita gunakan. Yang pertama itu generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 dan 1950. Nah, yang kedua itu generasi kedua tahun 1960, generasi ketiga tahun 1970-an, generasi keempat tahun 1980-an, generasi kelima yaitu tahun 1990-an. Nah, yang kita pakai sekarang, yang kita gunakan sekarang adalah generasi kelima. Oke, sekian pembahasan singkat tentang sistem operasi. Semoga bermanfaat.